50% penghuni surga, 50% penghuni neraka. Tapi pas pada realisasinya jauh panggang dari api. Ternyata yang neraka, penghuni neraka, rancangannya sudah tergambar. Bangunannya sudah hampir malah melewati 50%. Hampir 70%. Sementara penghuni surga itu gambar aja belum ada. Apalagi bangunan, Kang, belum ada. Online. Musyawarahnya online. Offline. Karena kalau online, Kang, itu rasa dan suasana itu nggak bisa di online kan, Kang. Okay. Ini kan soal rasa dan suasana, nggak bisa di online kan, makanya offline, Kang. Bupati, wah, Nggak bisa ini. offsetnya di mana? Nah, dulu abang pede banget emang masuk surga. Halo, assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Masih bersama kami di episode kedua bersama Bang Pacun di Gus Dur, Guyon sebelum tidur, Guru sebelum tidur. Kali ini serasa spesial sekali dan sebelumnya tetap spesial juga. Tapi hari ini spesialnya karena di sebelah saya kedatangan narasumber yang kebetulan saya cukup lama kenal. Saya kenal, bisa saya posisikan sebagai kawan saya, Kang Halim Ambia, founder Tasawuf Underground. Tasawuf kok underground? Underground kok tasawuf? Nah, ini Rasa nggak underground. dan saya mengagumi betul beliau, dan saya sendiri hampir sama sealiran dengan Kang Halim. Cuma kalau Kang Halim itu tasawuf underground, kalau saya itu tak sanggup underground. Nah, jadi udah lama nggak sanggup lama-lama di bawah tanah, Kang. Karena kadang di bawah tanah jadi akar ikut menyuburkan, tapi ya seringkali dan nggak kuat juga lama-lama diinjak-injak terus. Ada saatnya muncul, ya ini muncul dari underground, dari bawah tanah. Makanya di acara Gus Dur ini saya coba membawakan kembali guyon-guyon Gus Dur yang itu berisi tentang kritikan, ada pesan moral, pesan politik, pesan apapun itu cuma ada di guyon Gus Dur. Gitu, Kang. Tapi ini teman saya mana satu ya? Biasa. Waalaikumsalam. Wow. Waduh. Tasawuf underground. Betul ini bang. Siapa emang? Iya, adeknya saya bang. Ini adeknya. Adiknya siapa? Masuk pondok. Assalamualaikum Mas Salim. Iya. Ade siapa ya? Ade siapa ya? Waduh. Mengikuti sejak 2012 benar. Iya. Ada Tasawuf Underground. Baca. Terus baca tadi dari Wikipedia. Baru baca. Oke, Yud, makasih Yud udah datang ke sini. Ini Yuda ini punya komitmen untuk merawat rasa yang dulu pernah ada dan asa yang akan datang di podcast ini, ya, terus nemenin saya Kang Halim. Dan ya hari ini biasa Yud, kita mau bawain salah satu humor Gus Dur. Bawain salah satu humor Gus Dur. Jadi ceritanya gini, Kang. Dan kalau kita kasih judul, ini judulnya musyawarah antara penghuni surga dan neraka dalam komitmen membangun jembatan. Oh, di sana ada jembatan juga bang. Loh, kan kalau Indonesia mau di sini, mau di akhirat, mau di surga neraka, silaturahmi harus dijaga, Yud. Harus dijaga. Di dunia ya. Nah, apalagi di dunia, di neraka aja sama di surga walaupun beda tetap harus ada bangunan silaturahmi. Jadi pada suatu ketika penghuni surga dan neraka itu bertemu. Nerakanya jangan saya dong bang, belok kemana gitu.
Ya kan kebetulan Yud. Kebetulan. Maksudnya kebetulan ente di neraka. Maaf Yud. Gantian tapi kan silaturahmi nanti. Iya kan silaturahmi tetap akan ada silaturahmi. Iya. Jadi pada suatu hari Yud, Kang Halim, ini ada penghuni surga dan penghuni neraka itu musyawarah untuk membangun jembatan sebagai sarana silaturahmi antara penghuni neraka dan penghuni surga. Akhirnya terjadilah kesepakatan, kita akan membangun jembatan, lu dari neraka 50% bangunan. Gua dari surga 50% bangunan. Sehingga kita posisinya, kontribusinya 50-50. 50-50 lah ya, gitu, tanggung jawabnya sama. Oke, terjadi Itu kesepakatan. musyawarahnya online. Musyawarahnya online. Offline. Karena kalau online Kang, itu rasa dan suasana itu nggak bisa di online kan Kang. Oke. Ini kan soal rasa dan suasana, nggak bisa di online kan, makanya offline Kang. Jadi rapat Kang, rapat itu penghuni surga neraka akhirnya sepakat 50% penghuni surga, 50% penghuni neraka. Tapi pas pada realisasinya jauh panggang dari api. Ternyata yang neraka, penghuni neraka, rancangannya sudah tergambar. Bangunannya sudah hampir malah melewati 50%. Hampir 70%. Sementara penghuni surga itu gambar aja belum ada. Apalagi bangunan Kang, belum ada. Maka proteslah penghuni neraka ke penghuni surga. Wahai penghuni surga, bagaimana dengan komitmen Anda? Iya. Kita sudah komit membangun, gitu, ngerancang, dan sudah hampir 70% dari kita semua. Sementara Anda belum melakukan apa-apa. Nah, ini yang asik nih, Yud. Penghuni surga terus jawab, ya wajar lah kalau kami jangankan bangun, gambar aja belum. Karena kami kan penghuni surga rata-rata rakyat jelata. Rata-rata petani, tukang beca, ya kan? Rata-rata komunitas-komunitas, underground, ustadz-ustadz kampung yang nggak pernah dilihat. Lah Anda di neraka, pejabat tinggi negara semua. Pemborong di sana. Pemborong di situ, menteri di situ, presiden di situ, bupati. Wah, offsetnya di mana? Dulu abang pede banget emang masuk surga. Iya pastilah, Pasti dong. pasti di neraka juga maksudnya. Di neraka juga lah. Iya oke. Waduh, hati-hati nih Kang. Lanjut. Nah tadi kan lu tanya Yud, kok pede banget? Emang abang bisa masuk surga? Abang di neraka juga, gitu. Tapi minimal ya di akhirat jangan, ya udah di akhirat di neraka, di surga jangan di neraka juga lah. Ini kan surga hari-hari ini ya, dunia ya. Hari-hari ini serasa neraka. Bicara iklim demokrasi, kebebasan memilih, seolah-olah bebas, tapi ternyata tetap ada intervensi kekuasaan. Nah, itu dia. Jadi, pas banget ya dengan cerita tadi itu. Dengan cerita tadi ya? Iya. Sebenarnya itu metafor dari Gus Dur ini, cerita Gus Dur waktu masih di PBNU. Iya. PBNU. Saya pikir itu pelajaran luar biasa kan ini tentang kritik yang sangat tajam dari Gus Dur tentang fenomena bagaimana korupsi, kolusi, nepotisme sedemikian akut, tapi dengan teknik penceritaan guyon seperti ini. Buat menghindar juga kan. Dan guyonnya kan guyon Gus Dur. Jadi kalaupun kena kartu kuning bukan sayanya Kang, Gus Durnya. Jadi ngasih kartu kuning Gus Dur. Gitu. Jadi tadi itu menceritakan soal di akhirat seperti itu. Gitu. Nah, terus kalau tadi pertanyaan gua di akhirat nanti masuk neraka, nggak apa-apa. Tapi paling nggak nih sekarang di dunia jangan sampai ngerasain neraka juga. Ada hawa neraka. Ya kita keluarlah dari hawa-hawa neraka. Ini kan demokrasi yang dibangun ya. Udah berapa tahun lalu sama Gus Dur, tiba-tiba malah dirusak sendiri sama yang dipercaya Gus Dur sebagai muridnya. Nggak kartu merah kan Yun? Tadi karena saya kartu merah nanti Gus Dur
Iya. Terus bicara dan lain-lain, kondisi sekarang nggak baya-baya aja. Ya kita menguatkan pesan-pesan ini lewat guyonan. Barangkali ada manfaatnya. Tapi memang gitu akan lebih kuat lagi, Yud. Akan lebih kuat lagi. Ini ada Kang Halim nih. Tugasnya. Ini Hah? kita minum dulu nih, Pak. Di sini ada teh, ada kopi. Ini salah satu suguhan khas dari Iya. Teduh nih, Pak. Oh, iya. Ini bukan cuma namanya nih Joglo Teduh, tapi suasananya teduh betul. Betul. Meneduhkan. Insyaallah. Ini rangkaian kayunya ya. Iya. Waduh, Jati. Masya Allah. Iya. Jati, Masya Allah. Mantap. Iya. Jadi kita sarankan mereka yang mau ngumpet kalau dikejar-kejar debt collector harus lari ke sini. Iya. Aman, tempatnya jauh dari keramaian. Iya. Panas lagi. Iya. Iya. Nah, ini udah ada Kang Halim. Ya. Emang agak rada-rada aneh, Kang. Ini kondisi sekarang. Iya. Ini bedanya, Kang. Presiden luar negeri sama presiden di kita, Kang. Apa itu? Kalau di luar negeri itu presiden pusing mikirin ulah rakyat. Rakyatnya. Kalau di sini? Di sini rakyat pusing mikirin ulah presiden, Kang. Tuh nggak kartu kuning, Kang, berarti aman. Udah diancam dulu, Pak. Tadi. Nah, Kang, ini ngomong-ngomong soal cerita tadi. Ini Kang Halim datang ke sini sengaja memang, Kang. Iya. Kita emang biasa menugaskan. Tapi yang ditugaskan ya mudah-mudahan penuh dengan keikhlasan. Amin. Jadi artinya nggak ada tugas sebetulnya. Nah, ini Kang Halim karena Gus Dur guyon sebelum tidur, guru sebelum tidur, Kang Halim ini menguatkan makna dari guyon tadi, Kang. Iya. Menguatkan maknanya. Tapi nggak perlu terlalu serius ya. Oh ya, terserah Kang kalau itu, Kang. Serius boleh, santai boleh. Terus dikaitkan dengan konteks kekiniannya dari cerita tadi seperti apa, Kang? Serius, Bang. Iya. Saya mau pernah serius tetap aja ditinggalin. Oh gitu. Iya, jadi curhat. Ya kalau menurut saya begini nih. Iya. Tadi cerita metafora yang dibawakan tadi Bang Pacun tentang musyawarah antara ahli surga dan ahli neraka sebetulnya pelajaran kita hari ini. Bayangkan kita sejak bangun tidur, keluar rumah, keluar komplek sudah banyak teror itu kalau kita tahu. Itu banyak banget umbul-umbul, pamflet, gambar-gambar apa namanya? Partai ini ya. Makanya saya berdoa ya Allah semoga cepat 14 Februari. Biar Semoga cepat cepat 14 Februari. Iya, biar cepat nyeblos, terus ya pinggir jalan ini rapi gitu, bersih lagi. Padahal kan kampanye, kampanye kan bisa dengan kampanye bersih. Saya pikir yang menentukan suara kan bukan hanya pamflet itu. Itu bagi kita bukan itu hanya teror. spanduk ya. Iya, itu teror. Kita bangun tidur dan lihat gambar-gambar. Ya enggak? Iya. Teror bagi Tapi kan saya. namanya juga pesta, Kang. Iya, Pesta pestanya demokrasi tiap hari. kan ada tanda-tanda kemeriahan. Iya, padahal kan bukan hanya itu menandakan demokrasi. Tapi ini memang pesta demokrasi atau pesta keluarga? Itulah. Enggak maksudnya. Ini keluar lagi nih. Iya, sorry. Maaf Kang. Maaf. Iya. Iya. Jadi hingga hari ini Mm. sebetulnya ada teror-teror bagi saya. Iya. Terserah nanti orang menganggap itu sebagai bukan teror, Iya. tapi bagi saya teror. Padahal perjuangan untuk pesta demokrasi tidak harus dengan formalitas simbolik yang terlalu mencolok. Padahal itu yang sebetulnya pamflet-pamflet itu tidak menentukan banyak mereka yang memilih sebetulnya. Iya. Karena ada banyak hal media, ada marketing tools yang berbeda-beda. Mungkin orang bisa nyoblos si A, B, C, tidak harus melihat ini kan, melihat gambar dan spanduk. Iya. Lalu cerita yang tadi itu saya ingat betul itu saat beliau masih menjabat di PBNU ya kalau nggak salah itu. Kan kritik juga atas fenomena korupsi, polisi dan nepotisme yang begitu luar biasa di Republik ini. Dari segala penjuru mata angin. Enggak yang keluarga, enggak yang masih family, enggak yang apa namanya? Golongannya itu melakukan korupsi yang berjamaah. Sehingga kritik itu sangat relevan enggak hari ini. Itu kan kritik Gus Dur
bagi masyarakat di zamannya ternyata masih sangat relevan hari ini. Iya. Di mana tadi penduduk neraka dia komplit itu, dari mulai arsiteknya, pemborongnya, pejabatnya ada di sana semua, sehingga lebih banyak, lebih cepat proses pembangunannya tadi ya. Nah, sementara di sebelah surga sana masyarakat biasa yang tidak punya akses terhadap kekuasaan, yang tidak punya akses perbankan, yang tidak punya akses terhadap persoalan ekonomi dan politik, yang nggak bisa ngapa-ngapain, gambar aja nggak bisa, sebab semuanya ngumpul di sana. Ini gambaran kita hari ini, di mana mereka yang berpesta demokrasi itu siapa ini? Sebenarnya rakyat, apa mereka yang lagi menjabat berpesta, atau kita dipaksakan mempestakan diri? Gitu. Iya. Ya, hari ini terjadi, saya pikir. Pesta kan harusnya masyarakat semua juga ikut gembira. Iya, saya merasakannya itu sebagai teror. Iya, malah menegangkan. Siapa yang pesta? Iya, pesta rakyat bukan. Ya bisa jadi. Tapi itu apa sekedar guyon atau ada makna yang lebih dalam lagi, Kang? Karena di guyon itu kan Gus Dur bilang semua pejabat tinggi negara itu kok bisa ya diposisikan itu di neraka. Itu sekedar guyonan atau memang ada tanggung jawab yang sangat besar di situ, sehingga kan ada itu tuh Kang. Ini hebatnya Gus Dur. Ada kulukum ro'in wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi, ya kan? Betul. Ada soal konsep pertanggungjawaban seorang pemimpin dan kita bertanggung jawab atas kepemimpinan kita. Ada kaitan dengan itu enggak, Kang? Ya pasti. Ini pinternya Gus Dur membuat sebuah metafora yang begitu cantik sehingga ini tidak bertentangan dengan syariat, cerita dia itu kan. Iya, syariat. Kalau misalnya di situ jelas-jelasan dia itu tidak amanah dalam menjabat, kemudian ada kong kali kong, kemudian ada korupsi dan kolusi, nepotisme yang begitu akut di semua lini, dari mulai counter sampai di Senayan, itu kan ada jamaah yang luar biasa ya, diakui atau tidak diakui kan, itu terjadi. Maka dalam konteks syariat kan sebetulnya orang-orang yang semacam ini kan masuk neraka. Jadi memilih cerita itu, Gus Dur memilih cerita dalam pertimbangan yang tidak bertolak belakang dengan syariat sebetulnya. Oh iya. Siapa yang bisa menentang coba? Kalau betul-betul dia digaji sama rakyat, kemudian mengkhianati rakyat. Apalagi tempatnya kalau bukan di neraka. Apalagi ini dosa yang tidak kelihatan tapi dilakukan secara underground juga. Iya. Ya, kadang dosa underground. Korupsi itu dilakukan secara underground. Iya. Bawah itu korupsi bawah tanah atau bawah meja ya? Itu bawah meja atau bawah tanah ya? Korupsi underground. Bagi tanah ya. Iya. Menarik sekali ya. Jadi substansi dari cerita guyon tadi memang betul-betul ya tidak keluar sembarangan begitu aja. Kalau almarhum Gus Dur itu bicara, karena Gus Dur kan bukan kata-kata, Gus Dur itu kan kata kerja, ya kan? Gus Dur kata kerja. Gimana tuh? Loh, karena kalau Gus Dur setiap apa yang menjadi nilai referensi yang kita jalankan hari ini, dia bukan hanya sekedar lahir dari kata-kata, tapi dari kata kerja. Contoh, dia turun dari jabatan presiden. Kita udah ratusan ribu demo, bahkan siap mati untuk Gus Dur. Kalau tokoh yang sekarang kan Allahu Akbar, kalau bisa sebanyak-banyak ke demo. Tapi kata Gus Dur apa? Pulang. Nggak perlu ada pertumpahan darah. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Betul. Jadi saya jadi ingat kata-kata beliau, mengutip penggalan kata-kata indah dari Syekh Ibn Athaillah. Beliau ini Gus Dur ya. In aradta ayakuna laka izzun la yafna fala tasta'izanna bi izzin yafna. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan yang abadi, maka jangan banggakan kemuliaan yang fana. Karena itu tidak ada artinya jabatan. Iya. Mestinya negarawan begitu. Negarawan. Bukannya malah memberikan panggung buat melakukan kolusi. Apalagi kan
Sekarang kan Berhenti kerja bang, jabatan saya copotin. Pokoknya panas semuanya bang. itu soal pilihan itu Oke, sebetulnya. Tapi Jadi ada yang berpenghasilan tetap, ada yang tetap berpenghasilan. Soal kenyamanan, kekurangan, kelebihan masing-masing, tinggal ente pilih mana. Tapi kembali ke tadi yang Kang Halim omongin, itu ngeri-ngeri sedap. Tapi kalau menurut gua sih Kang, tetap nanti harus ke TPS. Iya, oh iya, itu Harus ke harus. TPS, walaupun prosesnya ini nggak asik gitu, suasana pestanya kurang asik. Ini yang pesta siapa gitu, tapi atas nama siapa nggak asik. Nah, kenapa harus ke TPS? Karena cuma di TPS Yud kita bebas milih Bebas milih, dan bebas nyoblos. bebas nyoblos. Bebas Kalau di TPS, TPS. Kalau abang di rumah Mm-mm. boleh nyoblos, nggak bebas milih Yud. Aduh, itu urusannya ampun Yud. di TPS bebas milih, bebas nyoblos. Kalau di rumah boleh nyoblos, nggak boleh milih. Emang ada berapa bang? Emang ada berapa yang di rumah? Bentar dulu nih. Kalau di rumah Kapolri abang nggak takut. Tapi kalau di rumah kan Kapolda, Oh Kapolda. kepala polisi dapur. Bang bukan kartu merah lagi bang, abang. Ya, gitu Kang. Jadi makna yang lebih dalam dan konteks kekinian tadi sudah disampaikan sama Kang Halim. Singkat tapi ya cukup dalam, artinya memang guyon tadi cukup ngena untuk konteks dan kondisi kekinian, di mana yang tadi suasananya nggak baik-baik aja. Bahkan kalau tadi saya bilang ya nggak apa-apalah di akhirat di neraka, tapi jangan di dunia juga terus kita di neraka terus gitu. Mau begini begitu nggak bebas, hak-hak kita habis, sementara orang yang kita kasih hak ya selama ini kan Mbak Lisa pernah ngomong tuh, kalau mau pilih pemimpin gitu jejak rekamnya, karena masa lalunya adalah bukti. Jangan yang Masa pernah melanggar depannya. HAM. Jangan Masa pernah- depannya jangan yang pernah melanggar HAM berat. Bang, ribet. mati lagi bang, mati nggak bisa. Masa lalunya bukti, masa depannya baru janji. Jadi kata Mbak Lisa, milih pemimpin tuh harus utuh, harus jeli untuk ngelihat jejak rekamnya. Lalunya juga. Ya, tadi dipertegas sama Kang Halim, aduh. Ya itu Kang Halim lah ya, bukan. Tapi gini Yud, Ya. dari obrolan-obrolan kita yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi gue jadi inget lagu ini Yuda kan. Jadi Yuda ini bikin Apa? bikin lagu. Ini judulnya Ada Yang Lebih Berbahaya. Wah. Jadi pas dengan tema kita. Iya. Jadi ada yang lebih berbahaya itu saat tak malu ketika salah, tapi saat benar terus angkuh. Itu bahaya. Tapi karena ini udah bahaya, jangan dulu deh Yud. Jangan dulu, jangan dulu. Jadi nggak, saya nggak jadi. Jangan dulu nyanyi dah. dulu nih ya. Oh, lebih cocok jadi komedian saya. Nah, Lebih Yuda cocok ini komedian. punya lirik gini. Sesuai dengan podcast kita kali ini, Kang. Jadi kita mau kritik, mau ada pesan, mau ada dianggap ini perlawanan, tapi yang pasti kita ini lahir berangkat dari sebuah kecintaan. Bukan berangkat dari kebencian, Kang. Betul. Mm-mm. Kritik itu yang Ah. lahir dari cinta. Dari kita cinta, Kang. pada keindonesiaan. Pada kita, keindonesiaan. pada kebersamaan Betul, kita. betul, Kang. Jadi Justru nggak karena ada kita cinta sedikit pun. Jokowi. Ya. Justru Ah. karena kita cinta presiden, Heeh, cinta pejabat-pejabat, heeh. justru kita melakukan kritik Kritik karena cinta. karena cinta. Nah, karena cinta kita sama Jokowi, kalaupun Jokowi salah, tapi karena kita cinta, jangan juga dibela. Ya. Karena cinta, karena deket. Jadi yang salah tuh jangan dibela. Atau kita nggak cinta, kita jauh, kita nggak deket. Jokowi bukan siapa-siapa misalnya buat gua. Bukan juga kita punya alasan ketika Jokowi salah, kita cela. Iya. Jadi ini pemerintah dan Jokowi harus kita ingatkan. Kita benahi bersama. Kayaknya ada lagu lu yang pas, Yud. Iya bang, betul. Ah, betul. ah, ah.
Taruh Bang Esa Boleh, manggil Umi dulu. Umi Iya, tolong gitar Umi. Gara-gara tadi Kang, gara-gara kamar. Saya pengen bebas nyoblos ini, Bang. Pengen bebas Tolong gitar, Umi. nyoblos. Jadi kita ini ya Kang, kita kasih ini Yuda buat apa tetap bersuara, berpesan tapi lewat lagu. Nah. Ada yang lebih berbahaya saat tak malu ketika salah, dan ada yang lebih berbahaya saat Bang, saya jadi lupa nih. Ya, karena mendekati angku biasanya orang lupa. Bukan. Jadi kalau ada yang salah, ya perlu dibenahi lah. Iya. Jadi jangan dibela. Karena tadi itulah Yang benar itulah angkuh ketika benar. Makasih udah Karena dibenahi ketika ya. orang angkuh itu biasanya lupa. Iya, udah Iya. pas banget kan ya. Itulah angkuh ketika benar. Coba renungkan, coba pikirkan, yang benar takkan membuat onar. Coba renungkan, coba pikirkan, yang salah bukan tempat untuk kau celah. Benahi yang salah, jangan dibela. Benahi yang salah, jangan dicela. Benahi yang salah, jangan dibela. Benahi yang salah, jangan dicela. Jadi ya gitu. Ini mengkonfirmasi ya pembicaraan kita tadi gitu. Ini bagian dari cinta. Jadi yang salah itu bukan dibela. Yang salah bukan juga untuk dicela. Ini kan fenomena sekarang gitu Yud, Kang, izin. Jadi karena kita deket ya, saking cintanya. Dan dulu pernah cinta sih. Pernah cinta. Karena dulu kan harapan. Oh, civil society yang dibangun sama Gus Dur diteruskan. Oh, demokrasi yang dibangun, dirawat, dipupuk, diteruskan. Tapi nyatanya kan dipotong-potong. Tapi kita ngeritik ini ya karena tadi. Karena cinta. Yang salah bukan buat dibela karena cinta. Tapi yang salah juga bukan untuk dicela. Karena kebetulan gue sama Kang Halim nih jauh. Terus karena jauh, terus nggak sekepentingan, terus Kang Halim salah, terus gue cela. Lu salah. Deket sama gua kan kita ya begitulah kedekatan kita ya kan, itu gua bela ya nggak bisa. Jadi yang salah bukan dibela, yang salah bukan dicela. Terus ada yang lebih berbahaya, kita di sini juga jangan sampai terjebak keangkuhan, kita merasa benar dan kita ngeritik juga yang salah, ya tolonglah malu. Ini kan yang salah nggak malu, terus kita tiba-tiba benar terus angkuh ya. Begitu dulu Kang. Ya, siap. Podcast kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Ya tadi udah dapat kartu kuning. Jadi sebelum yang lain ngasih kartu kuning udah ada kartu kuning duluan. Tapi kartu kuning itu peringatan, bukan kita berhenti. Nah, untuk terus ngelawan. Demikian. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam. Waalaikumsalam.